Baik, untuk pembahasan pertama itu tentang representasi data. Jadi pada representasi data ini, tipe data itu dalam komputer digital itu ada berupa data numerik, logikal, kemudian data bit tunggal, kemudian data alfanumerik. Jadi pada gambar tersebut dapat kita lihat itu bagaimana sebuah karakter pada komputer itu dapat dibaca oleh sebuah komputer atau sebuah sistem. Jadi dapat kita lihat pada gambar tersebut, langkah pertama itu ketika kita mengetikkan huruf A, itu kemudian pada langkah kedua sinyal elektronik pada program komputer itu akan memproses nilai A itu dalam bentuk apa yang dikonversikan pada sistem yang ada pada komputer tersebut. Contoh di sini kan untuk apa namanya, untuk karakter yang ada pada komputer tersebut itu dalam bentuk kode ASCII. Kemudian dalam bentuk kode ASCII itu eh, dikonversikan dalam bentuk kode biner nantinya dan disimpan dalam memori. Kemudian untuk diproses juga ketika sebuah eh, karakter diinputkan di komputer tersebut. Jadi setelah diproses nantinya kode biner yang huruf A itu dikonversikan dalam format gambar. Gambar tersebut yang akan ditampilkan melalui alat output yang berupa monitor nantinya. Jadi di sini komputer itu juga menggunakan dan memanipulasi data untuk perhitungan aritmetik. Kemudian untuk pemrosesan data juga dan operasi logik juga. Jadi ini ada beberapa tipe data, ini ada 4 kan. Jadi untuk yang data numerik itu biasanya mempresentasikan data dalam bentuk integer, pecahan, kemudian data bentuk real, dan desimal berkode biner. Kemudian yang kedua itu data logikal. Jadi pada data logikal ini biasanya digunakan oleh operasi seperti OR, AND, complement, kemudian shift juga. Kemudian data bit tunggal. Jadi pada data bit tunggal ini eh, digunakan oleh operasi seperti set, clear, dan test. Jadi yang set ini bagaimana sebuah data kita set terlebih dahulu, kemudian yang clear kita hapus, dan yang test kita uji coba. Kemudian yang data alfanumerik. Yang data alfanumerik ini digunakan biasanya untuk manipulasi string oleh sebuah instruksi seperti instruksi move atau search. Kemudian ini masuk ke representasi size dan magnitude. Jadi pada representasi ini biasanya digunakan untuk keperluan pengolahan dan penyimpanan data pada komputer. Jadi di sini hanya bilangan biner yang dapat mempresentasikan bilangan integer yang direpresentasikan selain oleh nilai bilangan yang juga ada tambahan tandanya. Jadi tambahan tanda ini berupa signet ini. Kemudian representasi sains dan magnitude ini merupakan tipe-tipe dari representasi dari takdir juga. Kemudian dalam pembacaannya pada representasi data size dan magnitude ini
biasanya itu bit yang paling kiri itu diidentifikasikan sebagai tanda atau signs. Jadi jika bit paling kiri adalah 0, maka bilangan tersebut positif. Dan jika bit yang paling kiri adalah 1, maka bilangan tersebut negatif. Jadi dapat dilihat di sini ada bilangan desimal 18, positif 18, kemudian ada yang negatif 18. Nah, jadi untuk membedakan positif dan negatif tersebut, pada bilangan positif itu bit yang paling kiri itu tandanya 0. Kemudian bit yang bilangan negatif itu yang paling kirinya adalah tandanya 1. Jadi yang 0 dan 1 yang paling kiri itu bukan masuk dalam hitungan biner, nanti bukan kita konversikan. Tapi itu merupakan suatu tanda bilangan itu apakah positif atau negatif. Jadi untuk penjumlahannya nanti untuk signs itu tidak dijumlahkan, tapi hanya yang magnitude-nya saja, yang bilangan bit yang sebelah kanan. Kemudian buang bilangan carry out dari bit yang paling kiri. Yang bit yang paling yang carry out itu nanti ada pembahasannya nanti, jadi itu berupa bilangan integer yang sama-sama 1 itu kita jumlahkan. Kemudian signs hasil itu sama dengan signs penambah. Jadi dapat kita lihat pada gambar di samping ini, gambar yang ini, itu dapat kita lihat penjumlahan sebuah bilangan biner. Di bilangan biner yang positif 2, kemudian yang positif 5. Itu ditambahkan dalam bentuk kode bilangan biner. Untuk penjumlahannya itu seperti penjumlahan bilangan biasa saja. Cuma nanti ada bedanya jika di atasnya 1, kemudian di bawahnya 1, itu nantinya akan diberi nilai 0. Nanti juga ada pembahasannya nanti untuk yang penjumlahan 1 dengan 1. Jadi yang bilangan negatif itu yang di bit yang paling kiri itu kan 1. Untuk bilangan negatif itu kan penandanya, jadi itu tidak dijumlahkan. Dan ini bentuk dari pengurangan pada size magnitude. Jadi untuk pengurangannya sama juga seperti pengurangan biasa itu. Jadi untuk langkah-langkahnya itu yang pertama lakukan pengurangan jika size-nya sama. Jika size-nya tidak sama, ubah soal ke penjumlahan. Jadi maksudnya di sini dapat dilihat di sini yang sama itu yang akan dikurangi. Maksudnya yang sama itu yang akan dihilangkan pada pengurangan ini. Mohon maaf Pak, share screen-nya tidak tampil Pak. Iya, tidak tampil. Yang lain bagaimana? Tampil Pak. Tampil. Ya, Pak. Iya. Mungkin sinyalnya mungkin. Coba Tampil Pak. coba masuk lagi kemudian keluar lagi.
maksudnya keluar lagi baru masuk lagi itu. Jadi ini kelemahan dari sains magnitude ini dalam penambahan dan pengurangan itu memerlukan pertimbangan baik tanda bilangan maupun nilai relatifnya. Di sini perbedaan negatif dengan positif itu bilangan bit paling kirinya itu yang positif itu 0 dan yang negatif itu 1. Jadi kita masuk ke representasi komplement 1. Jadi pada dasarnya untuk yang representasi komplement 1 ini itu merubah bentuk pengurangan menjadi pertambahan. Jadi komplementasi bilangan biner dengan mengubah 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Sebentar. Jadi dapat dilihat pada contohnya yang di bawah itu yang 0 kita ubah ke 1 dan yang 1 kita ubah ke 0. Kemudian yang representasi komplement 2 itu dibentuk dengan mengambil komplement 1 dari bilangannya dan dengan menambahkan 1 pada posisi yang paling kanan. Jadi ini dapat dilihat pada gambar. Ada contoh bentuk komplement 1. Kemudian yang itu kenapa hasilnya 00 14 kali itu tinggal diubah saja. Jadi yang yang bentuk komplement 1 itu kita ubah menjadi komplement 2. Jadi yang nilainya kosong itu kita ambil dari nilai yang komplement 1. Jadi yang 11001 itu adalah bentuk dari bilangan desimal yang tadinya dikonversikan ke dalam bentuk bilangan biner. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, itu untuk penjumlahan bilangan biner itu ada 4 kondisi yang harus kita perhatikan. Jadi untuk penjumlahannya pun sama seperti bilangan desimal, dan operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti yang dilakukan pada komputer dan kalkulator digital itu menggunakan penjumlahan sebagai operasi dasarnya. Jadi contoh di sini ada 4 kondisi. Jadi untuk bilangan biner tersebut jika 0 tambah 0 itu sama dengan 0, kemudian 1 tambah 0 masih tetap 1, kemudian 0 tambah 1 masih sama dengan 1, kemudian 1 tambah 1 itu sama dengan 0. Jadi ya kenapa 0 di sini? Jadi angka yang 1 itu ini termasuk yang bilangan yang carry out tadi. Jadi itu carry out 1, jadi yang 1 itu maksudnya di sini adalah hasilnya tidak bisa memuat lebih dari 1 digit. Jadi disimpan pada pada kolom sebelahnya yang lebih tinggi nilainya. Digit paling kiri yang akan dipindahkan. Jadi sama kayak
penjumlahan bilangan biasa itu jika 5 tambah 5 itu kan 10. Jadi untuk puluhannya satu itu kita pindahkan pada bagian yang paling kiri kan. Jadi sama kayak ini kan bilangan biner ini maksimalnya itu nilainya kan 1. Jadi kalau 1 tambah 1 yang nilai 1 tersebut dipindahkan pada bagian paling kiri. Makanya jadi 0. Jadi di sini ada bentuk kasus pertama pada bilangan biner. Itu ada dua bilangan positif. Jadi untuk penjumlahan biner untuk dua bilangan positif ini, untuk penjumlahnya itu secara langsung saja dilakukan. Contoh ada K8 dalam bentuk desimal, kemudian K4 dalam bentuk desimal juga, kemudian dikonversikan dan dijumlahkan. Penjumlahnya pun sama. Kemudian yang untuk bilangan selanjutnya itu bilangan kasus kedua itu bilangan positif dan negatif yang lebih kecil. Contoh di sini 8 tambah min 4. Jadi caranya di sini adalah bilangan min 4 akan diubah ke dalam bentuk komplemen 2. Sehingga bilangan 4 dengan dalam bentuk biner itu 0, 1, 0, 0 menjadi, kalau untuk ini kan diubahnya ke komplemen 2 itu. Jadi komplemen 1 itu dengan bitnya itu 1011, kemudian yang komplemen 2 itu 1011. Dan yang selanjutnya nilai bit yang ketiga itu yang 1. Kemudian ditambahkan itu menjadi 1100. Jadi yang perubahan dari komplemen tersebut yang akan dipakai pada pada penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif ini. Jadi dapat dilihat di sini pada bit yang paling kiri tersebut itu diabaikan karena itu dianggap sebagai bentuk dari bilangan negatif. Jadi itu tidak masuk dalam hitungan. Kemudian masuk ke kasus ketiga itu bilangan positif dan negatif yang lebih besar. Jadi bilangan positifnya lebih kecil dari bilangan negatifnya. Jadi untuk caranya itu yang bilangan negatif tersebut masih diubah dalam bentuk komplemen 2. Jadi binernya itu kan yang 11 itu 1101. Kemudian diubah kalau yang komplemen satunya tadi itu 0010, komplemen 2 0010 juga, kemudian ditambah juga untuk bilangan ketiganya itu 1, kemudian dijumlahkan. Jadi nantinya yang min 11 itu 0011. Jadi ketika ditambahkan itu kan kalau yang hasilnya ketika kita menggunakan bilangan desimal itu kan min 3.
untuk penjumlahannya. Nah, di sini itu kan 1011. Jadi kita ambil bilangan yang sebelah kanan saja, yang sebelah kiri itu adalah yang angka 1 tersebut dijadikan simbol untuk bilangan negatif. Seperti itu. Kemudian masuk ke kasus keempat, itu dua bilangan negatif. Jadi untuk dua bilangan negatif ini, bilangan negatifnya itu kita ubah juga ke dalam bentuk komplemen 2. Jadi untuk bilangan negatif biner itu yang 8 itu 1000 dan yang 7 itu 01111. Jadi nantinya itu yang kita ubah ke dalam bentuk komplemen 2. Jadi nanti penjumlahannya itu di sini jika sudah diubah ke dalam bentuk komplemen 2 itu hasilnya 10000. Kemudian yang 7, yang min 7 itu 1001. Kemudian itu dijumlahkan dan kita dapatkan itu 10001. Jadi bilangan bit yang paling kiri yang 1 itu yang akan menjadi penanda untuk bilangan negatif. Jadi untuk yang paling kiri itu yang akan diabaikan nantinya. Jadi untuk representasi data ini gimana, masih pasti bingung semua kan? Iya, Pak. Ya, bingung semua kan? Iya, Pak. Bingung, Pak. Jadi untuk bilangan negatif itu diubah ke dalam bentuk komplemen 2. Jadi komplemen 2 di sini, mana tadi komplemen 2? Ini masih komplemen 1. Ini komplemen 2. Coba dilihat dulu bagaimana bentuk dari komplemen 2 yang tadi. Yang itu. Karena untuk bilangan negatif itu memang harus diubah ke dalam bentuk komplemen 2 terlebih dahulu. Kalau tidak bisa dilakukan jumlahannya. Oke, kita lanjut saja dulu, nanti coba diapakan kembali lagi. Kita bahas lagi nanti. Jadi masuk ke array dimensi banyak di sini. Jadi pada array dimensi banyak ini kita bahas tentang array dimensi 3. Jadi di sini untuk array dimensi 3 ini kita mengelola data itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi ini bentuknya udah kayak tiga, bukan metrik lagi, tapi sudah bentuk bilang apa namanya,
bukan bidang. Kalau untuk metrik itu sama seperti kayak bidang datar kan. Kalau untuk array 3 dimensi ini udah kayak apa, bangun ruang ya. Jadi untuk deklarasinya itu tipe datanya, kemudian nama variabel, kemudian indeks 1, indeks kedua, dan indeks ketiga. Di bedanya dengan 2 dimensi itu kita hanya menambahkan satu indeks lagi, menjadi 3 indeks di sini. Contoh di sini misal variabel A dengan tipe data integer, kemudian indeks pertama itu ada 3, kedua itu ada 4, dan yang ketiga itu ada 2. Jadi dapat dilihat itu kayak bangun ruang panjang, lebar, dan tinggi. Jadi dapat kita lihat tingginya itu 3, kemudian panjangnya 4, dan lebarnya 2. Jadi untuk array 3 dimensi ini itu untuk menentukan jumlah elemennya itu sama kayak rumus kubus dan rumus balok di sini. Jadi masing-masing masing-masing indeksnya itu kita kalikan untuk menentukan elemennya. Contoh di sini variabel A itu ada indeks 3, 4, 2. Kemudian kita kalikan ke semuanya dapat 24. Jadi elemen pada array 3 dimensi itu ada 24. Dan lanjut, di sini ada contoh program dari array 3 dimensi. Silakan dibuka aplikasi devc-nya dan silakan diketikkan itu sintak programnya seperti apa. Kemudian nanti ditampilkan bagaimana bentuknya dari sintaknya tersebut hingga didapatkan output seperti ini. Yang bisa nantinya yang ini, yang 3 orang pertama yang bisa menyelesaikan itu yang nilai ini, nilai UTS otomatanya yang gagal kemarin itu saya perbaiki kembali. Silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan ketikkan bagaimana bentuk sintak programnya. Ini kita menggunakan array 3 dimensi ya, bukan diketikkan program dasar saja, harus pakai array 3 dimensi, bukan ditampilkan diketikkan masing-masing satu semuanya itu kemudian tanpa menggunakan array 3 dimensi. Tidak seperti itu, harus menggunakan array 3 dimensi. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Silakan diketikkan untuk programnya seperti apa.